Keluarga Sakinah menurut perspektif Al-Quran. Hakim yang kami muliakan, inilah penampilan NPP Cupas 77. Bersiap-siap NPP 479. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang kami banggakan. Kabupaten Deli Serdang, kabupaten yang besar, subur tanahnya lagi makmur rakyatnya. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, mantul, mantap betul. Hadirin, keluarga adalah jiwa dan tulang punggung dari suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya merupakan cerminan dan potret dari kesejahteraan lahir dan batin yang dialami oleh bangsa tersebut. Demikian penuturan dari Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam salah satu bukunya dengan judul Membumikan Al-Quran. Dengan demikian hadirin, jika kita menginginkan negara yang baldatun dan thayyibatun, maka landasan utama yang harus dijunjung dan dibangun ialah keluarga yang marhamah. Kemudian dalam membentuk keluarga yang marhamah dibutuhkan 3 pilar utama, yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan membutuhkan profil seorang ayah yang bijaksana dan berwibawa, dengan profil seorang ibu yang lemah lembut tutur katanya, dan seorang kakak yang menyayangi adik-adiknya. Itulah yang dimaksud dengan al-baitul madrasatul ula. Keluarga adalah sekolah yang paling utama dan pertama. Dengan masuknya paham hedonisme dan kebarat-baratan kian menggusur dan menggeser cita-cita keluarga sakinah hanya menjadi a mere night working place, hanya menjadi tempat persinggahan semata. Lantas hadirin, mengapa kita harus mencari solusi yang efektif tentang problematika perilaku manusia? Ini terjadi karena problematika manusia yang seolah-olah tidak kunjung habis, karena tidak sedikit manusia yang kehilangan pikiran yang logis di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis sehingga tidak ragu berbuat bengis. Hatinya tertawa walaupun matanya menangis, sungguh miris. Berdasarkan deskripsi inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai landasan awal, mari sama-sama kita dengar dan kita renungkan firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 berikut ini.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram terhadapnya. Dan Dia juga menumbuhkan rasa kasih dan sayang di antaramu. Sungguh yang demikian itu pula benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah terhadap kaum yang beriman. Hadirin dan Dewan Hakim yang berbahagia, firman Allah tersebut secara simentik dapat kita pahami bahwa ayat tersebut merupakan kalam khabari atau kalam yang memberikan informasi kepada kita semua bahwa dengan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah lah Ia menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sementara Allah memberikan dua modal dasarnya, yakni mawaddah dan warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apakah maksud dari kata mawaddah dan warahmah dalam ayat tersebut? Ibrahim Al-Biqai menyitir dari pendapat Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mawaddah dan warahmah dalam konteks ayat tersebut ialah rasa cinta, rasa kasih sayang, dan rasa aman yang diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya karena takut kemungkaran dan kefajiran akan menimpa keluarganya. Lantas hadirin, jika semua keluarga di Indonesia dapat mengaplikasikan dua modal dasar tadi, maka semua keluarga di Indonesia akan mudah dalam mencapai level keluarga sakinah. Hadirin wal hadirat
rahimakumullah. Senada dengan hal ini hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda kepada setiap seorang suami untuk senantiasa mengingatkan dirinya dan ahli-ahlinya dari api neraka yang terbuat dari bahan dasar batu yang panas. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita ambil iktibar dan pelajaran bahwa Allah dan Rasulnya menitipkan 3 kata, yakni sakinah, mawaddah dan warahmah untuk dicapai oleh semua umat manusia. Tidak hanya orang Islam saja, tapi semua manusia, semua suami dan semua istri yang ada di dunia ini. Hadirin, kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Sebagaimana ada anak-anak yang tega membunuh kedua orang tuanya secara keji, ada ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri, dan ibu kandung yang tega menjual putrinya ke mucikari. bahkan banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap istri. Mari kita jaga dan kita benahi keluarga kita agar menjadi keluarga yang sakinah, sebagaimana ungkapan syair lagu berikut ini. Mari kita membangun keluarga yang sakinah dan sejahtera, juga bahagia, agar hidup jadi berkah selamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari syair lagu tersebut kami memberikan pesan tersirat kepada hadirin sekalian untuk senantiasa membina, menjaga dan menciptakan keluarga yang sakinah agar hidup bertabur berkah selama-lamanya. Hadirin, peran seorang ayah merupakan peran yang sangat krusial, lagi peran yang amat penting dalam membina keluarga. Karena seorang ayahlah yang dituntut untuk menjadi imam, untuk menjadi kepala keluarga dan membawa keluarganya ke jalan yang benar, yakni jalan iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan kembali sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaika. والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله. لا يعصون الله ما
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika kita perhatikan dengan seksama, firman Allah tersebut berisi larangan sekaligus teguran dari Allah, terkhusus kepada seorang ayah selaku kepala keluarga dan seorang suami selaku kepala rumah tangga untuk senantiasa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang berbahan dasar batu, yang dijaga oleh malaikat yang berhati kasar lagi keras, sebagaimana terdapat dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya ialah kepada setiap ayah selaku kepala rumah tangga dan kepada seorang suami selaku kepala keluarga untuk senantiasa bisa mengawasi, menjaga dan memotivasi keluarganya agar menjadi keluarga yang diidam-idamkan oleh semua umat manusia. Hadirin, senada dengan hal ini, Umar bin Khattab pernah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai konteks ayat ini. Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, lalu bagaimana cara kami menjaga ahli-ahli kami? Kemudian Rasul pun menjawab sekaligus menegaskan kepada Umar, wahai Umar, kamu perintahkan apa yang diperintahkan oleh agamamu terhadapmu, dan kamu larang apa yang dilarang oleh agamamu terhadap dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadirin, sudah terlihat jelas dari kedua dalil tersebut bahwa Allah dan Rasulnya sangat menginginkan seorang ayah sebagai ciri imam yang baik agar bisa membawa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami hadirin, dalam menggapai keluarga sakinah dengan perspektif Al-Quran, tentunya tidak dengan semudah yang kita bayangkan, tapi dibutuhkan kerjasama yang keras antara semua elemen bangsa, karena maju dan mundurnya suatu negara ditentukan dari keluarganya. Apabila keluarganya baik, maka baiklah bangsa tersebut. Tapi jika keluarganya buruk, maka buruklah bangsa tersebut. Akhirnya kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa saling mengayomi, senantiasa memberikan motivasi, Dan senantiasa untuk tidak saling menyakiti, sehingga terbentuklah keluarga yang harmoni. Sebagai penutup dari syarahan kami hadirin, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Mari bersama ciptakan insan, juga menggapai
yang sejahtera juga bahagia, agar keluarga jadi sakinah dan juga berkah, berkahnya dari Allah Ta'ala, berkahnya dari Allah Ta'ala. Ilaika ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.